Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2575 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 4 ayat 17 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Abraham. Yang pertama Saudara, Abraham berharap kepada Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham tetap berharap kepada Tuhan, walaupun mungkin bagi hitung-hitungan manusia ini sudah sangat-sangat mustahil Abraham bisa punya anak karena umurnya sudah 75 tahun, sedangkan Sarah sudah 65 tahun. Dia sudah menopause. Dilihat dari sudut pandang medis, mustahil Sarah bisa punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham, dia tidak melihat dari sudut pandang orang banyak pada saat itu bahwa dia tidak mungkin bisa punya anak lagi di masa umurnya sudah lanjut. Di sudut pandang medis yang sudah tidak mungkin Sarah bisa punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Abraham. Abraham berharap kepada Tuhan. Amin. Sekalipun firman Tuhan ini katakan tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena
Abraham tahu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada orang-orang yang mungkin saudara anggap ini dapat menolong saudara. Jangan berharap kepada keadaan. Oh, kalau dia pernah mengalami hal ini, saya juga pasti bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap kepada orang-orang yang saudara anggap bisa menolong saudara, karena satu hari nanti orang-orang yang saudara berharap mereka bisa menolong saudara, saudara akan dikecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja keadaan yang normal bisa saja tidak terjadi kepada kita. Tapi saya yakin dan percaya saudara, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami sama seperti Abraham. Saudara merindukan sesuatu, tapi dari sudut pandang banyak orang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Dengar saja apa kata Tuhan. Amin. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan melihat hal yang mustahil menjadi mungkin. Asal saudara tetap pegang pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat apa yang saudara harapkan menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jangan berharap kepada manusia, kepada orang hebat, kepada orang kaya, kepada orang tuamu sekalipun. Karena saudara akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Sama seperti Abraham. Walaupun tidak ada lagi dasar untuk berharap, Abraham tetap pegang pengharapannya hanya kepada Tuhan saja, yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Yang kedua dari Abraham kita belajar, saudara perhatikan masih di ayat 18, di sana dikatakan, namun Abraham berharap juga dan apa? Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 20 perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, perhatikan. Abraham percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita, saudara pegang itu. Karena sudah pasti Tuhan akan genapi. Saudara, kalau kita melihat dari sudut umur, waktu Abraham mendapat janji Tuhan itu, Abraham berumur 75 tahun. Dan Sarah, karena beda 10 tahun, berumur 65 tahun. Saudara, 25 tahun itu, di masa umur seperti itu sangat lama, sangat panjang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, 25 tahun mereka menantikan janji Tuhan tergenapi kepada Abraham dan Sarah. Tuhan memberikan mereka anak perjanjian, yaitu Ishak. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa janji Tuhan baru tergenapi di saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Saudara, bagi sudut pandang medis ini mustahil terjadi. Tapi ini realita. Terjadi, saudara. Ini fakta. Terjadi di masa tua. Dan ini satu-satunya mujizat terjadi di zaman umat manusia dari dulu sampai sekarang. Hanya
Abraham dan Sarah yang mengalami mujizat di masa tua mereka dapat melihat janji Tuhan tergenapi. Di masa umur yang sangat-sangat lanjut, Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Abraham ragu, Abraham terpengaruh dengan sudut pandang orang. Pertanyaannya, apakah Abraham akan melihat janji Tuhan di mana Tuhan berikan anak di masa tua mereka? Sudah pasti tidak, saudara. Sudah pasti Abraham dan Sarah tidak akan menjadi bapa dan ibu orang percaya. Mereka sudah pasti tidak akan memiliki keturunan. Dari Abraham dan Sarah ini lahir keturunan raja-raja, bangsa-bangsa yang memerintah di bumi ini. Haleluya. Karena apa? Karena Abraham dan Sarah percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Itu bukan buat mereka saja, tetapi ini juga buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara percaya pada janji-janji Tuhan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini, maka saudara akan melihat kuasa firman itu beracara dalam kehidupan saudara, mengerjakan mujizat demi mujizat, mengerjakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuncinya percaya saja. Kalau firman Tuhan itu saudara sudah pegang, saudara akan melihat satu persatu janji Tuhan yang saudara percaya, satu persatu Tuhan genapi. Amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, jangan ada kata, aduh mustahil ini terjadi Pak Pendeta. Itu menandakan saudara ragu. Saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dihadapkan dengan hal-hal realita yang mungkin tidak masuk akal, saudara jangan ragu kepada Tuhan. Jangan bimbang. Tetap percaya kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Maka saudara akan melihat hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin akan Tuhan jadikan itu mungkin. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bekerja kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita belajar dari Abraham. Abraham beriman kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 19 di sana. Firman Tuhan berkata, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara perhatikan juga ayat 21 dan 22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham beriman kepada Tuhan. Kita sudah belajar saudara di dalam Ibrani pasal 11 di sana tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang iman ini bicara tentang keyakinan. Saudara yakin gak sesuatu terjadi dalam kehidupanmu? Kalau saudara tidak yakin, maka saudara gak usah melangkah. Diam saja. Tapi kalau saudara percaya
bahwa semua janji-janji Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya, maka saudara dan saya harus melangkah dengan iman. Memang mungkin saudara melihat, wah ini mustahil, ini tidak mungkin. Dari mana semuanya ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi juga dalam pelayanan demi pelayanan yang kami kerjakan. Kami tidak punya dana besar, kami tidak punya uang. Kami hanya punya iman yang besar bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan ke depan sudah Tuhan sediakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya berbekal iman itu kami melangkah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kami dapat melihat pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Saudara, kami Petra ada pelayanan cabang, baik yang ada di Sumba Timur maupun di Pulau Nusa Lembongan. Kami sedang membangun, dan gereja pusat kami juga lagi berencana untuk bulan ini akan memulai renovasi. Kami percaya pelayanan ini bukan milik saya, bukan milik pribadi, tetapi milik Tuhan. Maka Tuhan yang akan sediakan semua yang dibutuhkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah langkah iman. Kalau kita tidak melangkah, maka kita tidak akan melihat mujizat. Saudara perhatikan Abraham. Abraham ketika dia melangkah dengan iman, mujizat demi mujizat menjadi bagian dalam kehidupannya. Seandainya dia tidak melangkah dengan iman, maka Tuhan tidak melihat iman dalam hatinya. Abraham tidak melihat mujizat. Saudara, ketika Abraham dipanggil, bahwa dia harus pergi dari rumah bapaknya ke negeri di mana Tuhan sudah berikan kepada dia, Abraham melangkah dengan iman. Amin. Ketika Tuhan menjanjikan dia untuk memiliki keturunan yang melahirkan generasi yang hebat, menjadi bangsa-bangsa, menjadi raja-raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham melangkah dengan iman. Ketika Tuhan meminta jelas bahwa Tuhan minta supaya Ishak, anak yang dia kasihi, untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan, Abraham melangkah dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa mujizat terjadi ketika kita melangkah dengan iman. Saudara, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Ishak sudah diikat karena syarat untuk menjadi korban, ya dia harus disembelih seperti domba, kambing yang dipersembahkan. Lehernya harus digorok, dicurahkan saudara, darahnya di mezbah itu, lalu dibakar. Saudara, di saat Abraham menghunuskan pisau yang dia selipkan di tubuhnya untuk menggorok Ishak, saudara, saya yakin dan percaya pisau itu sudah hampir menyentuh kulit daripada Ishak anaknya. Tuhan memerintahkan malaikat untuk menghentikan Abraham, karena Tuhan melihat Abraham benar-benar beriman kepada Tuhan. Tuhan melihat Abraham imannya, kalaupun anak saya ini mati, pasti Tuhan berikan pengganti buat anakku. Saudara, Tuhan melihat imannya itu, sehingga Tuhan mengutus malaikat untuk menghentikan Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Abraham diakui imannya oleh Tuhan. Karena iman Abraham, Tuhan memperhitungkan Abraham. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini di ayat 23 di sana bahwa hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi untuk kita juga. Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan memperhitungkan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua serba ada lalu kita berjalan, ya mungkin kita tidak perlu iman. Tapi kalau kita percaya dengan iman, saudara, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya iman, maka kita akan melihat hal-hal kemustahilan
akan jadi nyata bagi kita yang punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Abraham. Abraham berharap kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham berharap kepada Tuhan. Yang kedua, Abraham percaya kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya dia sudah menyaksikan melalui kejadian demi kejadian. Tidak ada orang yang bisa melahirkan di umur Sarah 90 tahun. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Abraham beriman kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan iman percaya Abraham itu. Sehingga terjadi mujizat yang luar biasa kepada Abraham. Tuhan memberikan dia anak yang dijanjikan Tuhan, dan dari anak itu lahir bangsa-bangsa yang perkasa di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan terus memenuhi setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.